Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta dengan jajarannya, dan yang saya ta'zimkan ayah bunda dan ibunda semuanya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat taufik dan hidayahnya. Kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Tahawiyah karya dari Al-Imam At-Tahawi. Dan sekarang kita masih di dalam pembahasan tauhid kepada Allah dan sifat-sifat sempurnanya. Kemudian mari juga kita sama-sama meniatkan untuk beriktikaf di masjid ini agar duduk kita selama kita menuntut ilmu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita menuntut ilmu, Allah jadikan taufik dan hidayahnya langgeng di dalam hati kita sehingga kita kelak insyaallah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian yang kemarin, masih ada di awal kitabnya ya. Kalau kemarin kita membahas beberapa sifat, di antaranya adalah sifat qudrah, kemudian sifat qidam, kemudian sifat baqa, beserta juga dalil-dalilnya, bukti-buktinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qidam, dengan sifat baqa, kemudian dengan sifat qudrah. Sejatinya kita dalam berakidah itu harus mempunyai dalil. Kenapa? Karena kita dituntut akidah kita ini, yaitu keyakinan kita, kokoh dan tidak goyang sampai akhir hayat kita. Maka mengokohkannya itu membutuhkan dalil yang kokoh juga. Maka di sini kita mengetahui bagaimana pentingnya mempelajari ilmu akidah. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yang sebelumnya dan lanjut dengan setelahnya. Pengarang kitab atau al-musannif berkata, Innallaha wahidun la syarika lahu. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu, arti dari kata Esa, kemudian dalilnya. Dan di sini Imam Tahawi dengan menyebutkan Innallaha wahidun, sesungguhnya Allah itu Maha Esa, berarti Imam Tahawi juga secara tidak langsung menyatakan Allah itu maujud, Allah itu ada, tetapi secara tersirat. Karena kita bisa mengatakan sesuatu itu Esa, pasti dia ada. Kita tidak akan mengatakan sesuatu itu satu kecuali dia ada. Nah, di sini disebutkan Allah itu Maha Esa, berarti Allah itu ada, dan ada keberadaan Allah itu Esa. Kemudian tidak ada sekutu baginya. Ini merupakan anak kalimat daripada sebelumnya. Ketika Allah itu Maha Esa, dan sudah kita ketahui Allah Esa dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya. Dalam zatnya maksudnya tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang zatnya tersebut tidak membutuhkan kepada zat lain. Kemudian Allah Esa di dalam sifatnya, bahwasannya tidak ada sifat yang seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Esa dalam perbuatannya, maksudnya tidak ada perbuatan yang benar-benar mutlak tidak dipengaruhi oleh yang lain kecuali perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah disifati dengan Esa, dan Esa itu dalam zat, sifat dan perbuatannya, maka tidak ada sekutu baginya. Inilah tauhid yang sebenar-benarnya tauhid.
Kemudian setelah itu anak kalimat yang kedua, yaitu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Karena Allah itu esa dalam zat, dalam sifat dan perbuatan, maka otomatis tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istilah lain al-mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Kita selaku umat Islam wajib meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Itu wajib diyakini. Kenapa? Karena Allah Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatannya, maka tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Kemudian tidak ada sesuatu pun yang bisa membuatnya lemah. Ini anak kalimat ketiga. Jadi ketika Allah Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatan, maka Allah sendiri satu-satunya zat yang maha kuat, maka tidak ada yang bisa membuatnya lemah. Kemudian wala ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan selainnya. Ini anak kalimat keempat. Kemudian setelah itu penulis masuk ke dalam pembahasan lain, tetapi tidak dibuat bab tertentu. Ini temanya udah pindah, setelah ini udah titik gitu. Apa kata beliau? Qadimun bilabtidain, daimun bilantihain, la yafna wala yabid. Itu sebenarnya titik sampai di situ. Jadi qadimun bilabtida, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dalam zat, dalam sifat dan perbuatan. Allah Maha Qadim. Qadim ini apa? Terdahulu kalau secara bahasa, nanti akan kita bahas. Bilabtidain, tetapi tanpa adanya permulaan. Jadi harus kita yakini bapak-bapak, bukan hanya sekedar kita meyakini Allah itu Esa, tetapi Allah juga Qadim, terdahulu tanpa adanya permulaan. Kalau kita kan ada permulaan, semua makhluk ada permulaan. Kalau Allah tidak ada permulaan. Kita dimulai dengan ketiadaan, kemudian jadi berada. Allah Subhanahu wa taala tidak dimulai dengan ketiadaan. Kemudian daimun bilantiha. Mungkin saja ada orang yang beritikat Allah itu tidak ada awalnya, ya, tapi boleh jadi ada akhirnya. Nah, oleh Imam Tahawi dinafikan. Allah Subhanahu wa taala abadi, daim. Daim itu selalu, dawam, ya, terus ada, bilantiha, tanpa adanya batas akhir. Kalau kita ada, akan hilang suatu saat. Kemudian wala yafna wala yabid, ini merupakan anak kalimat dari kalimat qadimun bilantiha, daimun qadimun bilabtida, daimun bilantiha. Ini anak kalimatnya. La yafna wala yabid. Karena Allah itu Maha Qadim dan Maha Abadi, maka Allah tidak akan sirna ataupun hilang. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita ngebahas hari ini yang berkaitan Allah itu Maha Qadim tanpa adanya permulaan dan Maha Abadi tanpa adanya batas akhir. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala tidak sirna ataupun hilang. Sebetulnya pembahasan ini sudah dibahas pada pembahasan kemarin tentang sifat qidam dan sifat baqa beserta dalilnya. Cuman ada beberapa permasalahan sini yang saya rasa harus disinggung karena menjadi pertanyaan besar bagi umat Islam. Kita kembalikan kepada teks. Hadirin dan hadirat, Al-Imam At-Tahawi menyatakan qadimun bilabtidain, daimun bilantiha. Qadim secara bahasa itu terdahulu, ya, baik didahului oleh sesuatu yang lain atau tidak didahului oleh sesuatu yang lain. Jadi secara bahasa qadim itu punya dua makna, ya, artinya terdahulu tapi ada sesuatu yang mendahuluinya, atau terdahulu tetapi tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Karena maknanya dua, maka oleh Al-Imam Tahawi dijelaskan dengan kata-kata bilabtida. Qadim, Allah itu terdahulu tapi tanpa ada permulaan. Jadi maknanya adalah makna yang tanpa permulaan. Nah, kita harus meyakini ini. Kemudian
Kata-kata daim, daim itu artinya istimror, terus menerus. Jadi zatnya Allah itu terus ada. Nah, terus ada itu bisa tanpa akhir, bisa dengan akhir. Nah, oleh Imam Thahawi dijelaskan Allah itu zatnya terus kontinu. Maksud terus kontinu, terus ada, terus dia tidak akan hilang, tapi tanpa adanya akhir, tanpa adanya endingnya. Jadi selalu eksis. Nah, inilah kenapa Imam Thahawi menyatakan bila ibtida, bila ibtidain sama bila intiha. Nah, kemudian apa yang dituliskan Al-Imam At-Tahawi itu maknanya sama dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam Ad-Dardir, yang mereka menempuh thariqah apa bisa disebut Asy'ariyah. Imam Thahawi Asy'ari secara isi daripada kandungan yang dituliskan, tetapi metodenya berbeda. Jadi kan di dalam menetapkan akidah, di dalam mengokohkan akidah itu ada 3 metode Bapak-bapak dalam khazanah Islam. Metodenya Asy'ariyah dengan menggunakan dalil-dalil logis untuk menetapkan Allah itu disifat esa, Allah disifati dengan sifat sempurna. Mereka dengan menggunakan dalil yang logis kebanyakan. Yang kedua, thariqahnya ahli hadis, metodenya ahli hadis. Kalau ahli hadis hanya menetapkan, mereka menetapkan dengan teks-teks zahir daripada Al-Quran dan hadis. Mereka nggak banyak menggunakan dalil-dalil logis, karena tujuan mereka itu bukan untuk mendefense. Kalau Asy'ariyah tadi untuk mendefense akidah Islam dari serangan luar dan dalam Islam. Maka nggak bisa pakai teks Al-Quran, maka nggak bisa pakai teks hadis. Teks hadis dipakai, Al-Quran dan hadis dipakai oleh Asy'ariyah. Cuman itu tidak sendirian, dibarengi dengan dalil logis. Kayak misalnya ada orang yang menyatakan, apa bukti Allah itu ada? Kan nggak bisa kita kucuk-kucuk bukti Allah itu ada, qul huwallahu ahad. Kan nanti jadinya muter. Kata orang nggak percaya Allah, apa buktinya qul huwallahu ahad itu dari Allah? Karena Allah mengabarkan qul huwallahu ahad. Lantas apa buktinya Allah ada? Karena ini dari Allah. Lantas apa buktinya Allah ada? Qul huwallahu ahad. Jadi muter aja. Berarti nggak bisa pakai teks daripada syariat untuk mengokohkan akidah di hadapan musuh Islam, baik di dalam ataupun di luar. Inilah yang membuat Asy'ariyah menggunakan dalil-dalil logis. Teks Al-Quran dan hadis dipakai, tetapi dalil logis juga dipakai. Jadi ngabungin dua. Kalau ahli hadis cukup dia dari teks Al-Quran dan hadis, dah selesai. Makanya ahli hadis nggak bisa nanti berdebat dengan musuh di luar Islam, nggak bisa. Diam, dia akan diam. Nah, ini metode kedua. Metode ketiga adalah metode ahli wijdan atau yang disebut tasawuf. Mereka nggak banyak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena menurut ahli tasawuf, ya, alam semesta ini sudah cukup menunjukkan bukti kesempurnaan Allah. Jadi ketika ditanya waktu itu ahli tasawuf, ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi masuk ke Baghdad, orang-orang Baghdad menyambutnya dengan gegap gempita. Katanya, beliaulah imam yang telah banyak membantah orang-orang ateis dan mengisbatkan, mengokohkan dengan dalil-dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli tasawuf yang mendatangi beliau. Apa kata beliau? Ya, apakah tidak cukup bahwasannya jejak unta itu menunjukkan adanya unta. Jadi maksud beliau ini yang ahli tasawuf, apakah tidak cukup alam ini menunjukkan adanya Allah, sampai engkau harus berdalil dengan 100 dalil tentang keberadaan Allah. Jadi orang ahli tasawuf itu hidupnya bersama Allah. Jadi buat apa saya mencari bukti tentang adanya Allah? Toh adanya alam semesta ini sudah cukup menunjukkan keberadaan Allah. Dan kapan Allah itu menghilang, kapan Allah itu pergi, sampai harus dicari dalil bahwasannya Allah itu ada. Nah, ini mainan ahli tasawuf. Nah, jadi orang ahli tasawuf justru nggak sopan kalau kita mencari dalil tentang keberadaan Allah. Emang kapan Allah itu hilang?
Nah, itu ahli tasawuf. Kapan Allah itu pergi? Allah bersama kita kok. Kapan Allah pergi? Kalau saya cari dalil Allah itu ada, seakan-akan saya ada perasaan Allah itu telah hilang dari saya. Nah, itu ahli tasawuf. Itu tingkatannya sudah di atas. Makanya yang thariqah ahli tasawuf dengan thariqah ahli hadis itu tidak bisa digunakan untuk berdebat dengan musuh-musuh Islam, dengan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak nyambung. Nah, makanya ketika thariqahnya Asy'ariyah ini mereka menawarkan berupa manhaj, metode, manhajnya manhaj salafus saleh. Semua yang tiga itu Bapak-bapak jangan dikatakan sebagai ini mazhab baru yang bertentangan sama salafus saleh. Nanti akan kita bahas. Justru yang tiga ini mengokohkan akidah salafus saleh. Jadi jangan nanti ada kucuk-kucuk yang bilang, oh ini thariqahnya Asy'ariyah, ini salafus saleh. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana salafus saleh ini. Nah, jadi kalau kita pakainya Imam Thahawi, beliau metodenya metode ahli hadis. Kata beliau mengisbatkan Allah itu maha qadim tanpa adanya permulaan. Asy'ariyah, metode Asy'ariyah menyatakan dengan sifat qidam. Jadi antara tiga metode ahlus sunnah wal jamaah ini, Asy'ariyah, ahlu hadis, dan ahlu tasawuf, itu nggak ada yang beda Bapak-bapak. Semuanya menyatakan Allah punya sifat qadim. Imam At-Tahawi ini beliau termasuk ahli hadis. Jadi yang dimaksud qadim di sini adalah adamul awwaliyah, terdahulu tanpa permulaan. Kan yang kita pelajari sifat 20 wujud, qidam, baqo gitu kan. Yang qidam itu artinya apa? Adamul awwaliyah, tidak adanya permulaan. Yang kita pelajarin di sifat 20 dengan yang ada di kitab Imam Thahawi sama. Dalilnya apa? Ini buktinya Imam Thahawi bilang qadimun bila ibtida. Allah itu maha qadim tanpa permulaan. Berarti sama dengan apa yang kita pelajari dalam sifat 20 bahwasannya Allah itu qadim. Arti dari qadim adalah tanpa permulaan. Maka nggak ada perbedaan antara sifat 20 yang kita pelajari dengan apa yang dituliskan oleh Al-Imam Thahawi. Nah, ini sebagian orang sekarang mau ngebenturin. Wah, Imam Thahawi ini bertentangan sama sifat 20, ini nggak sesuai sunnah, ini nggak sesuai salafus saleh ini. Nah, padahal Imam Thahawi dengan jelas di awal kitabnya qadimun bila tidak. Allah maha qadim tanpa adanya permulaan. Kemudian ya selanjutnya inilah yang dikenal dengan sifat qadim. Jadi Imam Thahawi menyatakan Allah disifati qadim. Imam yang lainnya yang menempuh metodenya Asy'ariyah menyatakan Allah itu punya sifat qadim. Ahli tasawuf juga sama punya sifat qadim. Jadi semuanya sepakat. Kemudian daimun bilantiha. Allah itu dawam tanpa ada akhir. Inilah yang dikenal nanti dengan sifat baqa. Kalau kita pelajarin sifat 20. Jadi Imam Thahawi itu mengiyakan, bahkan mengisbatkan sifat 20, tapi secara tidak langsung. Kalau yang kita pelajari kan berurutan, wujud dulu, qidam, baqa. Imam Thahawi nggak berurutan, beliau ngalir aja. Nah, orang yang nggak paham nggak nyampe ke sini. Nanti dia bilang nggak ada tuh sifat 20, pelajarin kitabnya Imam Thahawi. Itu sifat 20 itu bid'ah. Imam Thahawi nggak bilang begitu. Padahal kalau kita lihat daimun bilantiha, Allah itu maha dawam tanpa adanya akhir. Apa maha dawam tanpa akhir? Kalau di bahasa Arab kan adamul akhiriyah. Adamul akhiriyah itulah yang dinamakan dengan sifat baqa. Jadi antara Imam Thahawi dengan sifat 20 tidak ada beda, seperti yang diklaim sebagian kelompok yang tidak mengerti apa yang dituliskan oleh Al-Imam Thahawi. Nah, berarti dari kalimat ini Imam Thahawi menyatakan Allah disifati dengan qadim, Allah disifati dengan baqa. Dan ini wajib bagi kita umat Islam untuk meyakini bahwa Allah terdahulu dari semua makhluknya tanpa permulaan dan kekal tanpa ada akhir bagi zatnya. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Atau kita bisa menyatakan Allah disifati dengan qidam atau qadim dan baqa. Nah, kita sudah menjelaskan dalilnya
pada pertemuan kemarin. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat qidam atau qadim dan disifati dengan sifat baqa? Dalilnya apa? Itu sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Bagi jamaah rahimakumullah yang mau melihat dalilnya apa, silahkan dirujuk kepada pembahasan kemarin. Nah, jadi ada ini dalilnya, Allah itu qadim dan Allah itu baqa. Nah, yang mau saya sampaikan sekarang bukan dalilnya, tetapi adalah gugatan pada sifat qidam. Tadi kan di sini disebutkan oleh Imam Thahawi, qadimun bilabtida, daimun bilantiha. Dalilnya mana? Nggak disebutin oleh Imam Thahawi. Hanya menulis saja Imam Thahawi. Kenapa Imam Thahawi tidak menulis dalilnya? Ya, banyak para ulama begitu Bapak-bapak yang menulis permasalahan ilmiah, ditulis saja permasalahannya, inti permasalahan tanpa disebutkan dalilnya. Bukan berarti nggak ada dalil. Nah, ini sebagian orang ketika melihat kitabnya nggak ada dalilnya, disebutkan ini tanpa dalil, kita belajar aja yang ada dalilnya. Yang ujungnya menyatakan ini kita jangan sampai mengikuti ulama yang nggak ada dalil, kita ikutin yang ada dalil. Nah, ini rancu. Kenapa? Karena dia lupa bahwasannya yang nggak disebutin belum tentu nggak ada. Nah, Imam Thahawi di sini nggak menyebutkan dalilnya. Apakah artinya tidak ada dalil? Bukan. Maksudnya Imam Thahawi pertama ingin meringkas permasalahan biar kitabnya itu kecil, tipis. Sehingga kitabnya tipis, orang yang ngeliat itu akan semangat buat pelajarin. Wah, kitabnya tipis nih, nggak lama dipelajarin, hatam. Itu buat penyemangat. Tugas seorang guru menjelaskan, tugas seorang alim atau seorang ulama menjelaskan dalilnya. Jadi Imam Thahawi menyisakan tempat. Nah, dalil yang jelasnya, yang panjang lebarnya itu ada di kitab induk yang besar. Ya, misalnya kitab Al-Mawaqif, Kubros Sanusiyah, kemudian apalagi Al-Maqasid, yaitu kitab-kitab induk. Kalau dalam fikih namanya Al-Majmu', Syarhul Muhadzab, kemudian Nihayatul Matlab, ya, Asnal Matalib, ya, dan selain sebagainya. Kalau kita belajar kitab fikihnya yang kecil, yang ringkesan, kayak kitab Safinatun Najah itu nggak disebutin dalilnya. Datang orang kucuk-kucuk nih nggak ada dalilnya. Wah, ini kacau nih. Bukan nggak ada dalil, dianya belum tahu kalau itu dalilnya ada puluhan untuk satu permasalahan, tapi nggak disebutin di situ. Nah, kemudian kucuk-kucuk menyatakan ini namanya fikih tanpa dalil. Nah, ini kebodohan yang luar biasa. Nah, Imam Thahawi di sini nggak nyebutin dalil, dalilnya sudah disebutkan oleh kita pada pertemuan kemarin. Nah, sekarang Bapak-bapak yang hadirin rahimakumullah, saya mau sedikit kasih dinamika di dalam ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid sebagaimana di dalam ilmu fikih ada dinamika. Jadi ada mazhab, kemudian ada pemikiran, ya, sebagaimana dalam fikih. Nah, di dalam ilmu tauhid ada nih, mereka ada yang nggak setuju dengan sifat qidam. Kata mereka apa? Sifat qidam ini kita meyakini Allah itu qadim, ada sifat 20, wujud, qidam, baqa. Itu nggak ada tuh sifat qidam di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ini sifat bid'ah ini. Padahal Imam Thahawi menyatakan ya. Terus ulama yang lain, ya, Ad-Dardiri, kemudian As-Sanusi dan lain sebagainya menyatakan ya. Dan mayoritas ulama Islam menyatakan ya. Datang ada orang yang mengkritisi, ini nggak boleh nih sifat qidam nih. Ini sifat bid'ah, nggak ada di dalam salafus soleh, nggak ada dalam ini, dikritisi. Nah, siapa yang mengkritisi? Salah satunya Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Albani. Mereka menyatakan apa? Ya, ini ranah ilmiah biasa yang mengkritik. Orang-orang yang saya sebutkan di sini, mereka bukan satu dua, bahkan ratusan mereka mengkritik daripada ulama-ulama besar Islam. Bahkan ulama mazhab dikritik. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dikritik oleh mereka dengan menyatakan mereka imam mazhab nggak maksum, boleh dikritik. Kalau imam mazhab itu nggak maksum, berarti mereka sendiri lebih nggak maksum dan lebih boleh dikritik. Jadi bukan berarti ketika mereka mengkritik imam mazhab, habis itu mereka benar dan mereka paling sunnah. Tidak. Ketika mereka mengkritik imam mazhab,
mereka mengkritik ulama besar dengan dalih tidak maksum, berarti mereka lebih tidak maksum dan boleh dikritik. Apa mereka menyatakan? Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang sifat qidam. Nah, ini mereka menyatakan. Ibnu Taimiyah menyatakan dalam satu kitabnya ada sifat qadim. Tetapi kalau yang belakangan nih, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Albani menyatakan tidak boleh dan ini bid'ah. Dan ini dinyatakan dalam kitab-kitab mereka bahwasannya sifat qadim itu nggak ada dasarnya. Berarti mayoritas ulama Islam, mayoritas umat Islam di dunia telah berakidah dengan akidah yang salah. Jadi kan mayoritas umat Islam Asy'ariyah. Yang ada di dunia ini coba dicek. Dari mulai paling barat Maroko, kemudian siapa lagi? Aljazair, Tunisia, Mesir, kemudian Palestina, kemudian Suriah, kemudian Saudi Arabia, kemudian Yaman, kemudian Oman, ya, kemudian Uni Emirat Arab, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. Silahkan aja didata berapa persen umat Islam menggunakan Asy'ariyah. Itu hampir 90% Asy'ariyah yang menyatakan sifat Allah mempunyai sifat qadim. Ketika dikatakan ini sifat nggak ada, berarti akidah umat Islam secara mayoritas telah salah. Kalau secara mayoritas umat Islam akidahnya salah, berarti yang benar siapa? Yang benar yang ngomong ini. Berarti yang masuk surga cuma yang golongan ini. Kan jadinya rancu. Nah, inilah yang menimbulkan nanti sifat namanya benar sendiri. Sifat yang eksklusif antara umat Islam. Padahal kita menyatakan boleh saja, silakan mereka dengan dalilnya menyatakan sifatnya begini dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi mayoritas umat Islam menempuh dengan metode Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini bisa dipertanggungjawabkan pula. Oleh karena itu tidak boleh saling merasa benar. Dan ini merupakan permasalahan cabang bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang tidak menyatakan qidam tidak lantas kafir, yang menyatakan qidam juga tidak lantas kafir, karena sejatinya maknanya sama. Nah, ini ada yang sampai besar-besaran gitu, membesarkan permasalahan. Ini dalam hal ini dikatakan tidak ada dalil di Quran Sunnah, itu sifat Allah ngarang, itu sifat qidam itu, kata mereka begitu. Nah, ini kita jawab gimana? Pertama, yang harus difahami, adanya perbedaan di antara Asmaul Husna dengan sifat. Kata mereka, kan di Asmaul Husna ada 99 tuh, nggak ada yang namanya qadim, kata mereka begitu. Nah, jadi nggak boleh kita menyatakan Allah itu qadim. Padahal sudah kita tadi ketahui jamaah, Asy'ariyah, ahli hadis, kemudian ahli tasawuf, semuanya mengakui Allah disifati dengan qidam. Ya, tapi kok nggak ada di Asmaul Husna? Berarti bedain dulu antara sifat dan Asmaul Husna, itu beda. Nah, di sini Imam Ghazali ini dalam kitabnya menjelaskan perbedaannya. Kata Al-Imamul Ghazali apa? Fanaqulu al-ismu huwal lafzul maudu' lid-dalalati 'alal musamma. Kan Asmaul Husna itu jamak dari kata asma. Asma itu jamak dari kata al-ismu, nama. Ya, nama itu menunjukkan kepada zat. Jadi misalnya fa Zaidun masalan ismuhu Zaid. Misalnya ada Zaid nih, orang. Orang tuh namanya Zaid. Ya, Zaid itu nama. Nama itu menunjukkan zat dia. Jadi yang namanya ismun atau asma atau nama itu menunjukkan zat. Berbeda dengan sifat. Ya, kata Imam Al-Ghazali menjawab, ya wa huwa fi nafsihi abyad wa tawil. Falau qala lahu qailun ya tawilu ya ab'ad faqaddahu bima huwa mausufun bihi wa sadaqa. Si Zaid ini, bapak-bapak, namanya Zaid. Sifatnya tinggi putih. Ya, Zaid itu namanya, nama itu menunjukkan zatnya. Tapi kalau putih dan tinggi itu menunjukkan sifatnya. Jadi kalau sifat itu nggak menunjukkan zat. Jadi kalau saya panggil, boleh saya panggil Zaid, boleh saya panggil Hei putih, boleh. Tetapi bedanya kalau nama itu menunjukkan zatnya dia, tapi kalau sifat itu tidak menunjukkan zatnya. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali.
Makanya beda antara Asmaul Husna dengan sifat Allah. Asmaul Husna itu nama Allah menunjukkan zatnya, bahwasanya zat Allah lah Rahman, zat Allah lah Rahim, zat Allah lah Al-Wahhab, dan seterusnya. 99 namanya. Jadi nama itu menunjukkan satu zat. Tetapi sifat itu tidak menunjukkan zat. Kayak misalnya kudroh, kuasa. Kan kita nggak bisa panggil Allah itu dengan ya kudroh, ya irodah, kan nggak bisa. Ya kidam, nggak bisa. Nah, maka dari itu disinilah adanya perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat. Ini dulu harus kita ketahui. Nah, kalau Asmaul Husna itu nggak boleh kita menamakan Allah dan kecuali atas izin syariat. Jadi nggak boleh kita namain Allah Al-Wahhab. Allah namanya Al-Wahhab, Ar-Razzaq, kecuali ada izin teks dari syariat. Kecuali syariat ngomong begitu, nggak boleh. Jadi kita misalnya tiba-tiba kita misalkan kita menamakan zat Allah dengan nama misalnya Al-Muhandis, arsitek alam misalnya, sang arsitek alam. Nggak bisa. Nama itu harus ada izin dari syariat. Tapi berbeda dengan sifat. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat yang sempurna, maka bebas kita mensifatinya dengan apapun selama itu maknanya bukan makna yang membuat zat Allah Subhanahu wa taala cacat atau nama yang menunjukkan kekurangan. Kita boleh mensifati dengan sifat-sifat, seluruh sifat sempurna. Kayak misalnya Allah perancang, atau kita sebutkan Allah punya sifat merancang alam semesta. Allah punya sifat mengatur. Kan kita sering bilang ini Allah yang mengatur. Mengatur, emang ada di dalam Asmaul Husna mengatur? Nggak ada. Adanya muqaddir, mentakdirkan, bukan mengatur. Nah, berarti kita mensifati Allah dengan sifat yang ada di dalam Asmaul Husna. Kalau sifat itu boleh kita mensifati apapun selama sifatnya itu sempurna. Nah, ketika kita mensifati Allah itu qadim, itu sifat, bukan nama. Jadi beda antara nama dengan sifat. Nah, memang kalau itu nama nggak boleh kita menamai sembarangan kecuali ada izin syariat. Nah, yang nggak dipahami oleh kelompok-kelompok dari sana, yaitu yang mengambil atau menempuh jalannya Bin Baz dengan Albani, mereka tidak membedakan dan mengerti perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat. Nah, ini dulu pertama nih. Kemudian yang kedua, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ya, syariat telah menegaskan adanya sifat qadim. Ternyata ada hadis. Ya, ini saya juga kurang mengerti kenapa Bin Baz di dalam kitabnya menyatakan nggak ada hadis atau nggak ada dari Quran dan hadis yang menyatakan Allah itu qadim. Nah, padahal di hadis Amr bin As bilang begini, riwayat Abu Dawud, kata Amr bin As apa? Kana idza dakhalal masjida qala a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Dahulu Nabi ketika masuk masjid itu selalu berdoa, doanya begitu. Apa bunyinya? A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang maha agung, wa biwajhihil karim, dan berlindung kepada dan dengan zatnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan berlindung kepada Allah dengan kekuasaannya yang qadim. Berarti ada sifat qadim di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dan hadis ini oleh Albani sendiri di dalam kitabnya Shahihut Targhib dinyatakan oleh beliau hadis sahih. Nah, ini bagaimana dikatakan qadim ini tidak ada dalilnya? Saya juga bingung. Hanya mungkin karena sensitivitas antar metode ilmiah, dan ini tidak boleh. Kalau dari kawan-kawan salafiyah mempunyai metode sendiri, ya monggo, mengkritisi juga monggo, tetapi syaikh-syaikh mereka juga boleh untuk dikritisi. Nah, ini kritikan saya buat kawan-kawan daripada salafiyah, karena yang ada di mereka, ya, dan sering terjadi, mereka menyatakan ini akidah salafus soleh, ya, kemudian
dari mana itu? Dari penjelasan syekh-syekhnya. Kemudian dinyatakan syekh-syekhnya ini sebagai pembawa bendera sunnah, dan syekhnya mengkritik ulama-ulama besar. Kemudian kita ketika mengkritik syekh-syekhnya itu dinyatakan kita sebagai pengkritik sunnah. Bagaimana ceritanya? Mereka boleh mengkritik ulama besar, lah kok kita nggak boleh mengkritik ulama mereka? Berarti mereka nabrak syiarnya sendiri. Kata mereka kan syiarnya nggak ada yang maksum kecuali Nabi. Berarti mereka sendiri juga boleh dikritik. Dan dalam hal ini mereka terjatuh ke dalam jebakan Batman sendiri. Jebakan sendiri. Kata mereka ini nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Para a'imah yang dulu mereka nggak maksum. Para imam yang dulu mereka nggak maksum. Kita katakan antum juga yang ada sekarang nggak maksum. Antum juga bisa dikritik dan antum tidak yang paling sesuai sunnah. Ternyata di dalam sunnah ada riwayat Abu Dawud yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat qadim. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi kerancuan dari berbagai kawan-kawan salafiyah yang saya temukan di dalam banyak YouTube-nya mengkritik daripada metode Asy'ariyah. Dan mereka kadang-kadang nabrakin Asy'ariyah itu metodenya dengan Imam Thahawi. Ternyata Imam Thahawi juga nabrak mereka dengan kalimat qadimun bilabtida. Nah, tetapi tidak difahami. Ya, Bapak-bapak, ini hanyalah sekedar dinamika ilmiah, ya. Ini bukanlah masuk ke dalam ranah pribadi, perasaan pribadi. Ini adalah ranah ilmiah. Dalam ranah ilmiah seseorang itu harus sportif. Kalau dia mengkritik, dia harus menerima dan mendengarkan kritikan pula. Jadi jangan main monopoli. Ketika berani mengkritik Imam Syafi'i, imam-imam besar, Ibnu Hajar Haytami, Imam Fulan yang mereka hidupnya mendedikasikan berkhidmat untuk umat Islam, ya, kemudian banyak dikritik dengan dalih tidak maksum, ya, kemudian dengan dalih tidak sesuai sunnah, lantas mereka tidak mau dikritik, lantas antum sudah menabrak kaidah sendiri. Nah, ini harus sportif, di dalam ilmiah harus sportif, ya. Jadi di dalam hal ini bukanlah ranah pribadi untuk kita pecah belah, untuk kita saling menjelekkan, tapi ini sebatas murni, ya, ranah ilmiah. Dan ini ada terjadi di zaman sahabat, saling kritik terjadi. Sahabat aja boleh saling kritik. Bahkan dulu Sayyidina Umar ketika lagi berkhutbah tentang waris, kemudian ada seorang perempuan, ya, yang menyatakan kalau ucapan Sayyidina Umar itu salah. Kemudian kata Sayyidina Umar, faqad asobat imra'atun wa akhta'a Umar. Ya, perempuan tersebut benar dan Umar salah. Itu Sayyidina Umar menyatakan. Sayyidina Umar nggak pernah menyatakan, enggak, kamu salah, saya yang sesuai sunnah, saya ini sesuai sunnahnya Nabi, sesuai salafus soleh. Enggak, ternyata Sayyidina Umar bilang perempuan yang benar, saya yang salah. Dan inilah yang disebut dengan ranah ilmiah. Nah, ini mohon maaf, saya banyak sekali datang kepada saya video-video yang menyatakan mengkritik dari segi qadim itu nggak ada sifat qadim. Ini nggak sesuai sunnah, ini bid'ah, ya. Kemudian mereka mengkritik ulama-ulama besar, itu boleh silahkan. Tetapi kami juga bisa dong mengkritik ulama besar dari mereka dan berdasarkan dalil ilmiah. Nah, ini Albani yang mengkritik sifat qadim, katanya bid'ah, tidak ada dalam salafus soleh, ternyata ada di dalam kitabnya sendiri, yaitu kitab Shahihut Targhib. Dan Albani menyatakan bahwasannya ini hadis sahih yang menyatakan Allah itu punya sifat qadim. Jadi dalam hal ini mohon maaf Albani kontradiksi. Nah, ini yang terjadi, ya Bapak-bapak. Jadi untuk sekedar kita tahu, karena ini sedang menyebar di dalam akhir-akhir masa kita. Nah, jadi ini dalil bahwasannya Allah disifati dengan qadim. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, dalam khazanah Islam, sifat qadim merupakan tafsiran daripada Asmaul Husna, yaitu Al-Awwal. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan di dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha awal. Awal ini apa maksudnya? Qadim. Maksud qadim apa? Tidak ada permulaan.
Jadi sifat qadim itu tafsiran dari sifat dari Asmaul Husna al-awwal. Nah, tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut kecuali yang mengambil mazhabnya Ibnu Taimiyah. Ya, jadi sudah ratusan tahun nggak ada masalah, tapi dipermasalahkan. Jadi boleh saya katakan ini cari-cari masalah, cari-cari celah. Jadi misalnya gini Bapak-bapak, di zaman Nabi kan kita kalau belajar fikih ada namanya istilah rukun sholat, ada namanya syarat sholat. Di zaman Nabi rukun sholat itu kata itu nggak ada. Di zaman sahabat rukun dan syarat sholat nggak ada. Di zaman tabiin rukun dan sholat nggak ada istilah itu. Baru ada setelah fikih dibukukan zaman Imam Abu Hanifah. Terus ke bawah, yaitu udah lama banget, jauh masanya dari Nabi. Apakah kita menyatakan menamakan sholat, membagi sholat kepada rukun, syarat sholat itu bid'ah? Nggak ada di dalam salafus soleh. Kalau begitu semua ilmu agama Islam bid'ah semua. Jangan belajar tajwid, jangan belajar bahasa Arab, jangan belajar ilmu-ilmu agama Islam yang lain, semuanya bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Nah, ini rukun sholat, istilah rukun sholat diaminkan oleh ulama-ulama besar, oleh ulama-ulama yang keilmuannya diakuin oleh seluruh umat Islam. Ratusan tahun, tiba-tiba di zaman sekarang misalnya ada yang ngomong, ini nggak bener nih istilah rukun sholat karena nggak ada di zaman Nabi. Berarti udah ratusan tahun itu istilah rukun sholat disepakati umat Islam dan nggak ada masalah. Tiba-tiba ente datang mempermasalahkan terhadap sesuatu yang ratusan tahun bahkan udah hampir ribuan ulama Islam gak mempermasalahkan. Lah ente siapa tiba-tiba datang begitu? Nah, ini sifat qadim dari zaman awal, ya, dari zaman salafus soleh udah ada. Tiba-tiba ada yang mempermasalahkan. Berarti ini yang mempermasalahkan cuma cari masalah. Cari masalah doang, ya bahasanya mah nggak ada yang dibahas, ini ada yang dibahas, gitu. Ya bahasa kasarnya begitu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang keempat, ya sekali lagi Bapak-bapak saya ingatkan, ini ranah ilmiah. Karena pihak yang saya kritik itu lebih dahsyat kritikannya dari segi caci makian dan fitnah tujuan. Maka saya berhak sebagai pembicara dalam ilmu akidah untuk menjelaskan ini. Jadi ini bukan dalam rangka memecah belah umat, tetapi dalam ranah ilmiah. Dan ini sebagai nasihat dari kawan-kawan kita untuk bersifat sportif. Jangan nanti berdalil, ini sesuai sunnah, ini kita paling sunnah, nggak bisa. Ya, ini sudah dibuktikan. Ilmiah itu bersandar kepada bukti-bukti, kepada pembuktian, dan ini sudah ada dibuktikan. Jadi jangan sampai dimonopoli. Jadi di monopoli, nih kita nih yang paling sesuai sunnah, ini bid'ah. Sementara di pihak sini nggak diberi kesempatan untuk membuktikan. Ya, kemudian ini dicaci, ini kita ikutin aja yang sunnah. Yang sunnah siapa? Syekh kami nih, Syekh Albani, Syekh ini. Pertanyaannya, Albani hidup zaman sekarang. Kemudian Al-Imamul Asy'ari hidup dekat dengan masa tabi'in. Mau ikutin mana? Yang hidup dekat masa tabi'in atau hidup di area di masa milenial? Yang lebih sunnah kira-kira dekat siapa? Dekat dengan masa tabi'in. Kan kalau secara logik begitu. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Karena saya banyak sekali temukan dan saya beberapa di WhatsApp ini dalam permasalahan fikih disebut ya, dinyatakan pernah waktu itu di dalam WhatsApp grup diskusi kami, ya, kebanyakan kiai-kiai kita ini mengikuti kiai di Indonesia. Harusnya kita mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti para ulama. Dicantumkan oleh perkataan Utsaimin katanya, walaupun Syafi'i menyatakan kalau Syafi'i nggak sesuai sunnah kita jangan ikutin. Ya, terus orang yang tersebut yang menukilkan itu ngikutin perkataannya Utsaimin. Saya cuma tanya sama orang tersebut, kamu lebih percaya terhadap keilmuan Utsaimin apa Syafi'i? Ya, orang yang punya logik dia pasti Syafi'i jauh lebih alim daripada Utsaimin. Utsaimin hafal berapa ratus ribu hadis. Imam Syafi'i umur 5 tahun itu hafal Quran, keilmuannya udah diuji ribuan tahun. Utsaimin siapa yang uji keilmuannya? Berapa ribu hadis, berapa ratus ribu hadis? Ketemu sama tabiin nggak Utsaimin? Enggak kan?
Nah, lantas kenapa kita memenangkan kaulnya Utsaimin ala Syafi'i, memenangkan perkataan Utsaimin terhadap Syafi'i? Terus kalau dikatakan kita ikutin sunnahnya itu sunnah Rasulullah itu butuh penjelasan. Kita ikutin penjelasan siapa? Penjelasannya dari Utsaimin lagi, dari Bin Baz lagi. Kita nyatakan ini ada penjelasan dari Imam Syafi'i, ada penjelasan dari Bin Baz. Ikutin siapa? Syafi'i apa Bin Baz? Ini ada penjelasan dari Asy'ari, dari Syafi'i, dari Utsaimin. Ikutin siapa? Dikatakan, oh Utsaimin yang paling sesuai sunnah. Dari mana kadarnya paling sesuai sunnah? Syafi'i, Asy'ari, Syafi'i, Ghazali punya sunnah, punya dalilnya. Utsaimin punya dalilnya. Terus kamu tahu dari mana yang ini paling sesuai, yang ini nggak sesuai? Kan nggak bisa jawab. Jadi ini hanya sekedar doktrin. Nah, ketika mereka boleh seperti itu, maka harus ada pihak yang menjelaskan. Inilah yang dinamakan dengan sportivitas dalam ranah ilmiah. Jangan diinikan, diabsolutkan, dimutlakkan. Maka ini udah nggak ada ilmiah lagi. Yang ada adalah provokasi dan justru nanti berujung kepada pemecah belahan Islam. Kalau saya katakan berarti kita harus ikutin mana? Kita sebagai umat Islam, pernah saya jelaskan tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam sejatinya bebas dia memilih mana saja. Dan kita tidak diperkenankan satu, mengkafirkan sesama umat Islam. Tidak diperkenankan kecuali dia udah jelas kekafirannya. Misalkan dia benar-benar masuk agama lain, itu udah jelas. Tapi kalau hanya sekedar masalah cabang seperti ini, itu nggak boleh kita mengabsolutkan diri. Ini kan masalah-masalah cabang gitu. Kita menyatakan dirinya lah yang paling-paling, itu tidak boleh. Nah, ini yang mau saya sampaikan sebenarnya. Nah, kemudian ya Bapak-bapak, ya, poin keempat adalah harus diketahui bahwa sifat 20 yang dituliskan para ulama merupakan ringkasan dari semua sifat sempurna. Jadi Asmaul Husna, Rahman, Rahim, As-Salam, Al-Muhaimin sampai As-Sabur, itu kalau direnungkan maknanya kembali ke dalam sifat yang 7, bukan 27. 7 itu sifat kudrah, iradah, kemudian kalam, sama, basor, haya, ya, ilmu, itu 7. Itu semua Asmaul Husna kembali ke sini. Misalnya apa? Misalnya Ar-Rahim. Rahim itu definisinya apa? Rahim itu definisinya zat yang memberikan ihsan kepada makhluknya. Kan kalau memberi itu pasti pemberinya disifati dengan kudroh. Gak mungkin dong seseorang memberi, ada seseorang misalkan nih, ini contoh aja. Ada seorang yang ngasih tapi dia nggak mampu atau nggak mempunyai kemampuan untuk ngasih. Kan nggak mungkin. Berarti Ar-Rahim kembali kepada sifat kudroh. Ar-Rahman kembali kepada sifat kudrah. Al-Muntakim yang mengazab itu kembali kepada sifat kudrah. Kemudian apalagi misalnya Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kalau memberikan rezeki kan otomatis pemberinya punya kehendak, berarti kembali ke sifat kudrah. Jadi semua Asmaul Husna itu kembali ke sifat yang 7 tadi, atau bisa kita katakan juga sifat 20. Tapi intinya adalah 7, yaitu kudrah, iradah, sama, basor, kalam, hayat, dan ilmu. Ya, kudrah itu kuasa, iradah itu kehendak, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman, hayat hidup, dan ilmu mengetahui. Semuanya kembali ke situ. Kemudian ada Asmaul Husna Al-Muqaddir yang mentakdirkan. Zat yang mentakdirkan sesuatu berarti dia tahu tentang sesuatu itu, berarti kembali ke sifat ilmu. Jadi semuanya kembali ke situ. Nah, jadi yang mau saya sampaikan dari poin keempat adalah bahwasannya sifat-sifat Allah yang dinamakan dengan sifat 20 itu merupakan ringkasan dari semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jawaban Bapak-bapak daripada kritikan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kita daripada Salafiyah. Nah, ini nggak apa-apa, hanya sekedar balas-balasan kritik, jangan baperan lah istilahnya. Jangan dari pihak sono memang kritiknya sampai caci dan menuduh, ketika dikritik balik baperan. Nah, ini kan nggak sportif seperti ini, harus terima juga. Jadi kalau bapak-bapak lihat di YouTube, ada yang dari kawan-kawan kita Salafiyah bahkan sampai menyatakan Asy'ariyah termasuk golongan sesat.
Ada, silahkan cari di YouTube. Maka ketika dikritik balik, jangan baper, jangan mengklaim diri. Ini sifat sombong juga seperti ini, tidak boleh. Nah, kemudian ya kita lanjutkan dengan perkataannya Imam Thahawi. Kata Al-Imam Thahawi, la yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Qidam, Maha Qadim dan Maha Baqa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak yafna. Yafna ini hilang. Jadi zatnya Allah itu enggak hancur. Yafna itu hancur. Wala yabid, yabid itu hilang. Jadi zatnya Allah itu tetap. Nah, sekarang kita bisa mengambil akidah di sini Bapak-bapak, tidak adanya perubahan bagi Allah. Jadi kalau kita kan berubah nih, dari masih kecil, tinggi, kemudian tua, berubah zat kita. Zat Allah nggak berubah. Ini pernyataan Imam Thahawi dan ini akidah salafus saleh. Jadi zatnya Allah nggak berubah. Kalau zat kita, zat makhluk itu semuanya berubah. Nggak ada yang nggak berubah. Ya bahkan batu aja kalau diteliti, antara batu zaman dulu sama sekarang kan beda. Mungkin masanya ada yang berkurang, masanya ada yang bertambah, kan tergantung. Itu makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nggak berubah. Kemudian perubahan itu merupakan karakteristik makhluk Allah. Jadi kita harus meyakini zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, atau dengan bahasa lain, berubah merupakan karakteristik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mohon maaf, saya kritik lagi sebagian daripada pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ya, ini boleh ya, dalam kritikan ilmiah. Apa kritikannya? Terutama dalam permasalahan istiwa yang lagi terkenalnya. Nah, jadi kan terkenal sekarang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, Allah bersemayam di atas arsy. Nah, ini kan terkenal banget ini. Jadi sampai orang-orang nanya, ada di mana Allah? Ya, ada yang seperti itu. Jawabannya di atas arsy katanya, di atas. Ya, kalau di dalam ini Bapak-bapak, di dalam bahasa Arab bersemayam istiwa, kita semua umat Islam wajib mengetahui, wajib mengakui Allah itu beristiwa. Ya, wajib mengetahui, wajib mengakui. Tetapi nanti berbeda dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud dengan bersemayam adalah istiqrar, menetap. Jadi Allah ini sekarang menurut akidahnya lagi netap di atas arsy. Dalam bahasa lain atau dalam riwayat lain dari Ibnu Taimiyah, Allah duduk di atas arsy. Dalam riwayat lain. Makanya itulah yang menyebabkan dari orang-orang yang menggunakan mazhab Ibnu Taimiyah, dia nanya, Allah ada di mana? Nah, karena menyatakan atau menafsirkan bersemayam ini dengan artian menetap. Tapi coba deh direnungkan. Oke. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, inilah akidah salafus saleh. Nah, ini yang kemudian nanti muncul dari zaman sekarang ini. Ya, kan sekarang muncul nih di beberapa buku agama Islam. Ada di mana Allah? Jawabannya ada di langit atau ada di atas arsy. Zaman sekarang begitu, banyak ini bukunya. Mereka berpegangan sama ini, dan ini yang pertama kali menyatakan adalah Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu ulama besar. Beliau kebaikannya banyak, tapi dalam hal ini mayoritas ulama Islam dalam hal ini tidak setuju karena pendapatnya nggak bisa diterima dalam hal ini. Dan di sisi lain Ibnu Taimiyah mengklaim inilah akidah salaf, inilah salafus saleh, dan kemudian diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang kemudian muncul inilah akidah salafus saleh. Padahal salafus saleh mensikapi ayat ini tuh bukan begitu. Ya, bagaimana? Sebelum kita menyatakan bagaimana menjawabnya, kita lihat dulu Bapak-bapak. Seandainya bersemayam itu diartikan menetap, pertanyaannya adalah arsy-nya Allah itu makhluk Allah apa bukan? Kan jawabannya arsy itu makhluknya Allah. Kalau makhluk Allah itu diciptakan apa enggak? Diciptakan. Pertanyaannya, berarti sebelum Allah menciptakan arsy-nya, Allah ada di mana? Wah, bingung kan? Allah ada di mana dong sebelum menciptakan arsy-nya? Kalau begitu ada perpindahan dong. Sebelum Allah menciptakan arsy, Allah nggak ada
arsy-Nya, kemudian pas Allah menciptakan arsy, Allah menetap di atasnya, berarti pindah tempat dong. Kan begitu yang difahami. Berarti ada perpindahan tempat dong. Berarti ini akidahnya Ibnu Taimiyah nggak sama dengan akidahnya Imam Thahawi. Imam Thahawi menyatakan Allah itu nggak berubah. Kan tadi dijelasin tuh. Nggak ada perubahan, nggak ada perpindahan. Zat Allah tetap. Ya, bahasanya statis, nggak seperti makhluknya yang tidak statis. Kalau kita menyatakan ini dengan akidahnya Ibnu Taimiyah, berarti Allah bergerak. Bergerak itu sifatnya makhluk. Berarti Allah itu berpindah. Berpindah itu sifatnya makhluk. Dan satu lagi, salafus soleh tidak ada yang menyatakan arti bersemayam atau istiwa adalah istiqrar atau menetap. Tidak ada. Saya tantang mereka yang menyatakan salafus soleh, datangkan teksnya dari salafus soleh. Salafus soleh itu adalah mereka yang hidup di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan awal masa tabi'in. Siapa yang menafsirkan istiwa dengan artian istiqrar atau menetap? Saya tantang, boleh datengin pas kajian saya di bulan depan. Nah, ini dalam rangka hal kita ilmiah, bukan pengen baperan, tapi dalam rangka mencari kebenaran. Silakan datangkan. Tidak ada salafus soleh yang menyatakan arti daripada istiwa itu menetap. Kalaupun ada riwayat yang model begitu, itu riwayatnya dhaifah atau maudu'ah, lemah atau palsu. Itu yang harus kita pahami. Jadi tidak ada yang menafsirkan ini. Yang menafsirkan ini Ibnu Taimiyah. Tafsiran ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kalau diartikan menetap, apalagi na'udzubillah duduk, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala disifati serupa dengan sifat makhluknya, yaitu berpindah-pindah. Nah, ini yang harus kita garis bawahi Bapak-bapak. Nah, bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mensikapi ayat ini? Sikap kita punya dua cara. Pertama, tafwid. Tafwid adalah menyerahkan maknanya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita bilang Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dan saya hanya mengimani ini. Selesai permasalahan. Tanpa menafsirkan. Saya nggak tahu artinya. Misalnya ayat tentang yadullah fauqa aidihim. Kalau diterjemahkan tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana tangan Allah? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dan saya beriman ini dari Allah. Itu namanya tafwid. Tapi juga tanpa mentasbihkan. Jadi dalam artian saya nggak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu maknanya, tetapi maknanya bukan makna seperti makhluknya. Misalnya apa Bapak-bapak? Kan kalau yang namanya tangan di dalam bahasa, ini bahasa apa ya? Al-Quran kan turun dengan bahasa Arab, berarti kita cek dulu ke bahasa Arab. Bahasa kita ke KBBI. Ya, kalau Quran turunnya pakai bahasa Indonesia, cek dulu ke KBBI. Ya, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, cek dulu ke kamus bahasa Arab. Orang Arab tuh menamakan yad, tangan itu apa? Makna pertama adalah jasmani. Itu makna hakiki. Jadi ketika saya bilang tangan Bapak Fulan, maknanya jasmani. Itu makna hakikinya, makna bahasanya. Ada makna majazi, misalnya apa? Kekuasaan. Misalnya saya bilang, kota ini dibangun atas dasar tangan sultan. Maksud tangan di sini kekuasaan. Ya, jadi maknanya, makna majazinya ada banyak. Ada kekuasaan, ada berarti infak. Infak itu memberi. Misalnya ini adalah pemberian tangan sultan. Maksudnya memberi. Tangan di sini adalah anugerah. Ya, kemudian ada banyak lagi. Nah, ketika ada ayat tentang Ar-Rahman alal arsy istawa, ya, istawa, bersemayam, itu bisa artinya menetap. Itu arti aslinya secara bahasa. Salafus soleh nggak mengartikan ini. Kata salafus soleh, ini arti bahasa nggak mungkin. Itu arti aslinya. Kemudian arti yang majazinya adalah menguasai, ya, menguasai, menaklukkan. Nah, kalau kita menempuh thariqah tafwid, kita menyatakan makna hakiki tidak mungkin bagi Allah, tetapi kita tidak menyatakan makna majazi, kita tidak menyatakan istiwa itu artinya menguasai atau apa dan sebagainya. Kita serahkan maknanya kepada Allah, kita nggak tahu. Yang jelas bukan makna hakiki, karena mustahil bagi Allah disifati dengan sifat istiqrar atau menetap.
ini bertentangan dengan ayat laisa kamislihi syai', Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, sedangkan menetap serupa dengan makhluknya. Nah, jadi itu namanya tafwid Bapak-bapak. Jadi ini lebih aman sebenarnya. Jadi cukup kita katakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Maknanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas maknanya tidak sama seperti makhluknya, yaitu menetap. Itu lebih aman. Ini thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau mentakwil. Takwil itu apa? Ngebelokin dari makna hakiki ke makna majazi. Kita belokkan, ya. Maknanya adalah menguasai. Lantas kenapa menguasai? Nah, ini kita nih dalam ilmu akidah ada kriteria takwil, nggak sembarangan, nggak semua ayat boleh ditakwil, nggak boleh. Ada aturannya. Yang boleh ditakwilkan kalau ayat itu bisa membuat orang awam salah paham, itu baru ditakwilkan, dan harus dikasih tahu itu makna majazinya bukan makna yang dimaksudkan. Jadi maksudnya makna yang majazinya itu, yang makna takwil itu tidak kita klaim sebagai makna yang dimaksudkan, hanya untuk agar orang awam nggak salah paham. Jadi ketika ada ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah, kan kadang-kadang orang awam suka ngebayangin tangan, padahal Allah nggak maksudkan itu. Biar orang awam nggak ngebayangin begitu tangan jasmani, maka ditakwilkanlah maknanya menjadi kuasa. Tapi takwilan itu tidak diklaim sebagai makna yang dimaksudkan, hanya agar menyelamatkan pikiran manusia yang tidak kuat. Inilah yang dinamakan dengan takwil. Nah, kalau takwil pada ayat istiwa gimana? Takwilnya arti istiwa adalah menguasai. Jadi ayat Al-Qur'annya Allah beristiwa terhadap arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Maksudnya bagaimana? Menguasai dan menaklukkan. Arsy itu makhluk Allah terbesar. Jadi di dunia ini Bapak-bapak, yang terbesar makhluk Allah itu bukan galaksi, bukan universe, tapi arsy-nya Allah jauh lebih besar dari semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menaklukkan makhluk terbesarnya, maka otomatis makhluk yang kecil-kecilnya ikut tertaklukkan. Inilah gaya bahasa dalam bahasa Arab, namanya gaya bahasa kinayah atau sindiran. Berarti di dalam surat Toha tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sindiran dari Allah kepada kita bahwasanya semua jagat yang ada di dunia ini telah Allah tundukkan. Itu kalau kita menempuh metode takwil. Nah, metode tafwid itu yang digunakan para salafus soleh di zaman awal. Para sahabat, para tabi'in itu menggunakan tafwid. Takwil digunakan oleh orang-orang yang ada setelah salafus soleh. Dua-duanya thariqah atau metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang dipakai oleh Asy'ariyah, ahli hadis dan ahli tasawuf. Nah, cuman nanti ada bedanya juga antara tafwidnya Ibnu Taimiyah dengan tafwidnya salafus saleh. Tadi sudah dijelaskan, kalau Ibnu Taimiyah tafwidnya menentukan makna, kalau salafus saleh nggak menentukan makna. Wallahu a'lam bishawab, maknanya yang mana. Jadi itulah letak perbedaannya. Dan ini pelajaran kita kali ini Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat berpusat pada makna qidam dan makna baqa. Dalilnya sudah disebutkan pada pertemuan kemarin, dan sekarang adalah dari beberapa hal yang bersifat kritikan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah. Dan sudah kita jawab, itu semua yang saya sampaikan bukanlah dalam rangka memecah belah, tetapi dalam rangka memahamkan, ya, memperlihatkan dinamika ilmu tauhid, kemudian sebagai nasihat bahwasannya kita janganlah mengklaim bahwasannya kitalah yang paling baik daripada umat Islam yang lain. Itulah yang mau saya sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan Bapak Rudiah. Ada sesi bertanya, silakan. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merantau di sini. Merantau. Saya bingung dari juga. Ilmunya nggak nyampe.
Ada yang saya mau tanya, Pak Ustaz. Ya. Apa beda antara yang dipelajari tasawuf dan filsafat? Ya. Karena begini, sekarang ini di universitas tingkat doktoral itu, Ya. bukan Islam, tapi dia umum ya, Ya. universitas itu. Ya. Mereka mempelajari sejarah Nabi Muhammad itu. Ya. Tapi di mata kuliahnya disebut filsafat. Ya. Nah, itu hubungannya dengan tasawuf itu isinya gimana? Ya. Makasih. Terima kasih. Langsung saya jawab. Pertama, kalau Bapak Anton kurang memahami, bisa nanti saya coba pahamkan lebih di luar pelajaran. Insya Allah. Dan ini bukan dalam rangka mengajar, tapi berbagi faidah. Gitu. Karena boleh jadi ada faidah dari saya yang saya sampaikan belum difahami, dan itu wajar. Dan mungkin saja ketika saya ngambil faidah atau sesuatu yang belum saya tahu dari Pak Anton juga saya belum paham. Gitu kan, nggak langsung paham, dan ini hal wajar. Nah, adapun saya sampaikan hal ini adalah karena sebagai bentuk reaksi daripada beberapa kritikan kalangan kawan-kawan kita salafus soleh. Ini harus ada counternya juga. Jangan sampai nanti kalau tidak ada counternya juga yang secara ilmiah gitu ya, bukan yang saling caci maki, nanti umat Islam terasa ada eksklusivitas kelompok. Dialah yang paling yang lainnya salah. Ini akan berbahaya. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah apa beda dengan tasawuf dengan filsafat? Di berbagai fakultas, misal di kuliah tasawuf itu ada di fakultas filsafat misalnya. Nah, sama juga saya mungkin timbul juga pertanyaan di dalam Al-Azhar itu ada dibagi dua, fakultas ilmu sama fakultas adab. Adab itu bisa dikatakan seni atau sastra. Ilmu agama ini masuk di fakultas sastra dan adab. Fakultas seni, apakah ilmu agama ini tauhid, fikih itu bukan ilmu. Sedangkan ilmu yang dimaksudkan oleh Universitas Al-Azhar itu ilmu sains. Berarti di sini adalah titiknya, apa definisi daripada ilmu dan seni? Apa definisi daripada tasawuf dan filsafat? Nah, seperti itu. Kalau definisinya secara garis besar, filsafat adalah ilmu yang bertujuan untuk memahami hakikat sesuatu yang ada. Ya, sesuatu yang ada kan banyak. Nanti definisi lagi. Apa definisi ada? Apakah yang tidak terlihat termasuk ada? Nah, itu kan bakal panjang lagi. Nah, kalau didefinisikan seperti itu, ya, ini bisa juga tasawuf masuk. Kalau didefinisikan begitu, ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu, bukan hanya tasawuf, bahkan juga fikih bisa masuk. Karena fikih mempelajari tentang hakikat hukum syar'i. Berarti bisa masuk juga namanya ilmu akidah, karena ilmu akidah mempelajari tentang hakikat akidah Islam. Jadi kita harus tahu dulu definisinya apa. Maka ketika ada satu university memasukkan memasukkan tasawuf ke bawah fakultas filsafat menjadi jurusan misalnya, berarti kita harus tahu dulu yang dimaksud filsafat oleh universitas itu apa, sehingga tasawuf bisa masuk. Kalau dalam definisi yang umum dalam khazanah Islam, tasawuf dan filsafat itu hal yang beda. Kalau dalam khazanah Islam, kalau filsafat itu berpikir tentang hakikat sesuatu tanpa terikat oleh teks-teks agama, kalau tasawuf itu berupa pengamalan daripada Al-Quran dan Sunnah. Dari definisi ini maka tasawuf ke kanan, filsafat ke kiri. Jadi tergantung dulu definisinya apa. Nah, yang dimaksudkan saya tadi adalah bukan tasawuf dalam artian yang dipakai universitas-universitas dalam membagi fakultas mereka. Yang dimaksudkan di sini tasawuf adalah ihsan yang terkandung di dalam hadis Jibril, yaitu penyerapan terhadap inti sari agama Islam. Kan kalau ihsan itu di dalam hadis Nabi kan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau enggak bisa ngerasa ngelihat, maka cukup ketahui kalau Allah itu melihatmu. Nah, itu definisi ihsan. Ihsan ini kemudian menjadi ilmu tasawuf. Berarti ilmu tasawuf itu intinya pengamalan
daripada Al-Quran dan hadis, sehingga ketika kita beribadah itu serasa melihat Allah langsung. Makanya saya tadi katakan orang ahli tasawuf itu beda dengan metode ahli hadis dan Asy'ariyah. Dia lebih, pengamalannya lebih dahsyat, lebih banyak daripada teorinya, sehingga mereka nggak butuh banyak daripada teori-teori mana keberadaan Allah, buktinya apa. Cukup mereka bilang alam ini ada, ya sama seperti jejak onta menunjukkan adanya onta. Alam ini pasti menunjukkan ada pencipta. Udah cukup mereka, dalilnya itu cukup. Kemudian mereka amalkan bagaimana caranya saya sampai dan dekat kepada pencipta alam. Makanya dengan cara apa? Dengan cara zikir, dengan cara puasa, sholat, dikencengin, sehingga orang tersebut semakin merasakan adanya Allah. Sehingga kalau ada orang yang mencari-cari dalil atau argumen tentang keberadaan Allah, bagi ahli tasawuf nggak sopan. Kata ahli tasawuf, kapan Allah itu hilang sehingga harus kita cari dengan dalil? Kapan Allah itu jauh sehingga harus kita argumentasikan? Maka tingkatannya beda dengan tingkatan Asy'ariyah dan ahli hadis. Jadi kesimpulannya, Pak Anton, tasawuf yang saya dimaksudkan di sini bukanlah tasawuf seperti yang didefinisikan di universitas sana, yang masuk ke dalam bagian daripada ilmu filsafat. Karena istilah yang dipakai mereka dengan yang ada sekarang itu jauh berbeda. Seperti itu Pak Anton, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, ada lagi Bapak-bapak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah akidah ada 3 kelompok misalnya. Ada 3 kelompok. Iya. Yang pertama itu kelompok salafus saleh, mungkin orang-orang saleh terdahulu, mungkin Iya. zaman Nabi sampai tabi'in. Iya, betul. Yang menafsirkan bahwa maknanya itu diserahkan kepada Allah. Iya, betul. Baik itu tangan, turun atau apa. Iya. Mungkin kelompok kedua adalah Asy'ariyah gitu ya, yang itu di zamannya Mu'tazilah gitu ya, dimana waktu itu kalau sesuatu dikaitkan dengan akal gitu ya. Iya. Sehingga banyak orang awam yang menerjemahkan secara teks gitu, tekstual gitu. Iya. Kita di tangan, turun, bertempat gitu ya. Sehingga untuk mengalihkan perhatian, maka Asy'ariyah melakukan makna yang yang tidak secara konteks itu harfiah, Ya. ini tidak harfiah, makna untuk mengalihkan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok salafiyah ya, yang mengaku sebagai pengikut salafus Ya. saleh, yang mengklaim dirinya salafus saleh gitu ya. Ya. Nah, dia menerjemahkan secara harfiah, tapi bentuknya seperti apa diserahkan kepada Allah gitu ya. Ya. Jadi kayak tangan diterjemahkan tangan, tapi tangannya seperti apa itu terserah Allah gitu ya. Ya. Jadi 3 kelompok itu saja Ya. klarifikasinya gitu. Kita memang tidak saling menyalahkan, tapi memang kita memilih berdasarkan apa yang kita yakini. Betul. Gitu ya, Ustaz, ya. Betul, betul. Itu yang klarifikasinya. Kemudian yang kedua pertanyaan Ustaz, Ya. terkait dengan kekal ya Ustaz ya. Iya. Dan kalau di ayat Al-Quran dikatakan bahwa kalau kita masuk surga itu hum fiha khalidun. Iya. Oh iya iya. Nah itu makna kekalnya seperti apa? Aduh, Apakah iya. sama dengan bangkoknya Allah? Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini pertanyaannya menarik juga seperti Pak Anton tadi ya. Pertama adalah yang disampaikan klasifikasi dan klarifikasi bahwasannya ada salafus saleh, Asy'ariyah, kemudian salafiyah, itu bilang itu. Nah, pembagian seperti ini sah saja. Cuman yang harus kita ketahui, Asy'ariyah, ahli hadis, tasawuf itu mereka bukan membawa mazhab baru. Mereka hanya mengokohkan mazhab salafus saleh. Mengokohkan gimana ya? Mengokohkan karena begini Pak. Karena salafus saleh itu hanya sebatas mereka talaki itu apa ya bahasa kita, face to face nerima akidah dari sahabat dari Rasulullah, udah cukup. Tapi kalau ditanya argumentatifnya, bukti secara akliyahnya apa, kan tadi disebutkan hidup di zaman Mu'tazilah ya. Nah salafus saleh nggak bisa. Kenapa? Karena mereka nggak punya ilmu logika, belum belajar, maka mereka pada waktu itu cenderung diem. Muncullah syubhat Mu'tazilah tadi yang dibilang, Mu'tazilah pakai dalil argumen logis.
pakai silogisme, pakai ini. Di samping itu, orang-orang Mu'tazilah juga banyak yang mengetahui hadis. Jadi hadisnya mereka mana dibelokin aja. Kayak misalnya melihat Allah di surga itu mustahil. Kenapa? Karena kalau yang namanya melihat itu pasti ada di pojokan. Berarti Allah nanti ada di pojokan. Kalau Allah di pojokan berarti terkungkung dong. Kan mereka pakai logis gitu. Dijawab oleh salafus soleh, waktu itu belum bisa jawab. Pakai dalil logis, nggak bisa. Karena nggak punya ilmu logika. Datanglah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang tadi dikatakan awalnya beliau bergabung dengan Mu'tazilah, mempelajari ilmu-ilmu logika. Kemudian beliau melihat ini akidahnya salah, yang benar akidah adalah akidah salafus soleh. Akhirnya beliau tinggalkan Mu'tazilah. Kemudian kata beliau ini akidah salafus soleh belum dibentengi dengan dalil-dalil logis. Dibentengilah dengan dalil-dalil logis. Kata akidah salafus soleh, melihat Allah di surga itu adalah suatu yang akan terjadi. Dalil logisnya apa? Bahwasannya hal ini bukanlah hal mustahil. Oleh Imam Asy'ari ini dalil logisnya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan setelahnya itu bukan sebetulnya nggak membawa mazhab baru, tapi mengokohkan. Nah, mengokohkan dengan dalil argumentatif yang bersifat logis. Nah, betul juga tadi kalau dikatakan kalau salafus soleh itu menyerahkan maknanya kepada Allah tafwid. Betul, sangat betul. Tetapi catatan satu, salafus soleh ketika menyerahkan maknanya sama Allah, itu mereka tetap menafikan makna yang tidak sesuai bagi Allah. Jadi kayak tadi tuh, tangan misalnya. Salafus soleh menafikan makna tangan dalam artian jasmani, nggak mungkin. Tapi makna majazinya yang ada banyak, sampai 10, kata salafus soleh, wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu, nggak menentukan yang mana. Yang jelas, kalau tangan Allah diartikan jasmani, nggak mungkin. Nah, kalau Asy'ari, Imam Asy'ari itu sebenarnya pakai metode tafwid salafus soleh. Cuman pengikut dari Imam Asy'ari yang ketika di zamannya itu semakin banyak fitnahnya, dimunculkanlah metode takwil seperti itu agar orang tadi tidak terjatuh. Nah, kemudian datanglah pencetus daripada salafus soleh, benar yang dikatakan, yaitu pencetusnya pertama adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah mengklaim kitalah pengikut salafus soleh katanya. Tapi di dalam kasus ayat tadi Ibnu Taimiyah malah menafsirkan, padahal salafus soleh tidak menafsirkan. Salafus soleh kita nggak menafsirkan maknanya apa, wallahu a'lam bishawab, yang jelas bukan jasmani. Yang jelas bukan jasmani. Datang Ibnu Taimiyah, enggak, maknanya adalah tangan, tapi tangan tidak seperti tangan manusia. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu masalah Ibnu Taimiyah. Nah, ini yang perbedaan antara Ibnu Taimiyah dengan salafus soleh. Nah, Ibnu Taimiyah juga sebagai manusia bisa dikritik. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengkritik ulama besar, dia juga bisa dikritik. Bahkan Ibnu Taimiyah lebih utama untuk dikritik karena Ibnu Taimiyah banyak mengkritik. Nah, itu pertama. Jadi apa yang diklarifikasikan dan diklasifikasikan sudah betul, cuman poin saya adalah bahwasannya Asy'ariyah tidak bawa mazhab baru. Terus yang kedua, ketika Allah dikatakan kekal, neraka dan sorga dikatakan khalidina fiha, kekal juga. Berarti apa dong beda Allah dengan neraka dan sorga? Nah, ini menarik banget pertanyaannya, dan saya tadi mau nyampaikan lupa gitu. Alhamdulillah disinggung. Perbedaannya adalah kalau kekalnya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa permulaan dan bukan dari yang lain, dari Allah sendiri. Tapi kalau kekalnya neraka itu didahului dengan ketiadaan. Kekalnya sorga didahului ketiadaan. Tadinya kan nggak ada sorga, diwujudkanlah adanya sorga, kemudian dikekalkan oleh Allah. Nah, berarti perbedaan kekalnya sorga dan neraka, satu, neraka dan sorga itu dimulai dengan ketiadaan, sedangkan Allah tidak ada permulaan. Terus yang kedua, kekalnya neraka itu karena Allah beri kekuatan untuk kekal. Kekuatan neraka dan sorga itu adalah dari Allah, kekal mereka. Artinya anugerah dari Allah untuk mereka kekal. Sedangkan Allah kekal tidak dari yang lain. Maka kalau kita katakan, kalau kekalnya Allah itu zati. Zati itu bahasa kitanya apa ya? Substantif gitu. Maksudnya nggak butuh hal lain. Kekalnya sorga dan neraka butuh Allah. Allah mengekalkan. Maksudnya andai kata Allah mau menghancurkan neraka, nggak jadi kekal dan abadi, begitu juga sorga, sangat bisa. Tapi zatnya Allah tidak mungkin hilang. Itu dia
letak perbedaan antara kekalnya sorga dan neraka. Makanya kalau di dalam Al-Quran kekalnya sorga itu pakai kata khulud, khalid, khalidin. Kalau kekalnya Allah pakai kata yabqa, baqa. Nah, diterjemahin ke bahasa Indonesia itu bahasa yang sempit, nggak ada pilihan kata lain, dua-duanya artinya kekal. Sehingga ketika kita memahami kekal di neraka, itu nanti timbul pertanyaan bagaimana dengan kekalnya Allah. Padahal keduanya hal yang berbeda. Seperti itu. Apakah sudah bisa ditangkap? Ya. Terima kasih. Baik, tidak ada lagi, Bapak. Oke. Pak Rudi, kita tutup. Tutup. Baik. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.